kamu kasih bumbu orangnya yang banyak ya. Iya, Bos. Supaya lebih cepat berkembangnya. Iya, Bos. Airnya juga air mentah nggak apa-apa lah, biar nggak terlalu pemborosan. Rik, nanti kamu cari air kelapanya langsung di pasar aja. Nggak apa-apa, cari yang tua juga nggak apa-apa. Tapi nggak jadi masalah, Bos. Nggak akan jadi masalah, justru nanti hasilnya lebih bagus. Tenang aja. Ya, air kelapanya juga yang udah busuk juga nggak apa-apa. Nah, ini dia Bu, barang produksi saya yang baru. Kualitasnya lebih bagus, rasanya lebih enak, dan terjamin Bu. Bener nih terjamin, Mas? Tenang aja, dijamin halal semuanya. Oh, boleh juga. Tapi tetap ya bayarnya kalau barangnya udah habis. Mau tenang aja, nanti kalau kurang, saya kasih lagi. Bener. Iya. Oh, ya udah, taruh aja deh, Mas. Saya heran sama si Rudi. Katanya dia buka usaha sari kelapa. Tapi kok selama ini saya belum pernah lihat dia beli kelapa buat bahan utamanya sari kelapa. Terus selama ini dia pakai air kelapa dari mana? Yang dibutuhkan airnya, bukan kelapanya. Emang ada ya Pak? Orang yang jual airnya aja. Ya ada lah, orang kan ada yang butuh kelapanya. Nah, airnya baru dibeli sama Rudi. Ah, saya mah tetap nggak percaya sama si Rudi. Pasti usahanya itu nggak jujur. Ah, sudahlah. Wah, hebat ya si Rudi. Baru beberapa bulan aja udah jadi orang kaya. Ya wajar lah. Usaha sari kelapanya kan lagi maju pesat. Kalau gue tahu usaha itu maju pesat, gue duluan yang buka. Udahlah bang, itu udah jatahnya Rudi bang. Iya. Cuma sayangnya, dia tega-teganya mengusir ibunya. Gue yakin usahanya itu nggak akan selamat. Karena dia kualat sama ibunya. Biarin aja lah bang, itu urusan dia. Yang penting sekarang gue lagi pusing. Gimana caranya anak gue tuh bisa diterima lagi kerja sama si Rudi? Met, sama anak saya juga sampai sekarang belum kerja lagi. Makanya bang, jangan buru-buru emosi. Tuh, lihat Rudi sikapnya. Udah berubah jadi orang kaya. Abang nggak bisa ditolong sama dia bang. Hebat juga si Rudi ya. Makin hari kiriman barangnya makin banyak tuh. Jadi bagaimana bos? Rencana apa yang harus kita lakukan? Hancurkan usaha Rudi. Kalau perlu, habisin dia. Paham? Siap bos, laksanakan. Pak Ustadz, saya mau izin dulu ya. Pulang duluan. Di rumah lagi ada tamu. Terima kasih, Pak. Iya. Jangan ditinggalin sholat jamaahnya ya. Pak Ustadz, Iya, Pak. begini, saya mau sedekahin uang saya nih Pak Ustadz. Terima kasih, Pak Rudi. Tapi nggak banyak Pak Ustadz, cuma 2 juta. Insya Allah berkah, Pak Rudi. Alhamdulillah, insya Allah bermanfaat ya Pak Ustadz. Rud,
Saya minta maaf atas kejadian waktu itu ya. Saya juga. Oh, masalah itu. Udah lama kalian berdua udah gue maafin. Tenang aja lo. Gue gak mendendaman orangnya. Makasih Ruth. Sebenarnya saya tuh mau masukin anak saya lagi untuk kerja sama kamu. Mudah-mudahan kamu masih bisa nerima. Sama, kalau bisa anak saya juga ya Ruth ya. Kasihan di rumah bengang-bengong aja. Oh, gampang. Gak ada masalah kalau itu. Nah, begini Pak Ustadz. Saya juga pingin tuh kalau kampung kita ini semuanya nggak ada yang boleh nganggur. Semuanya harus kerja. Bener Pak. Saya kan sebagai pengusaha, kalau nggak bisa dimanfaatin sama orang-orang sekitar sini, ya kan Pak Ustadz? Bener Pak Rudi. Terima kasih Pak Rudi. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih, Ruth. Tenang aja loh, Mat. Ibu-ibu, saya mau kasih pinjaman lunak tanpa bunga. Bener tuh Tika. Beneran, ngapain saya bohong sih, Bu? Orang kalau uangnya udah banyak, itu udah harus dibagi-bagi, nggak boleh pelit. Jadi udah saya pinjemin nggak apa-apa. Kalau gitu, saya pinjem dah 1 juta. Saya juga 1 juta. Saya juga 1 juta Tika. Saya juga 1 juta. Boleh, tapi dengan syarat. Ibu-ibu nggak boleh pinjem lagi sama si Imas. Kalau bisa, bikin si Imas jadi bangkrut. Karena dia sudah merugikan warga di sini. Kalau begitu, saya setuju Tika. Saya juga Mbak setuju. Saya juga setuju, Tika. Saya juga. Oke, kalau gitu nanti ibu-ibu datang ke rumah saya untuk ambil uang. Ya udah, makasih ya Tika ya. Makasih ya, Tika. Makasih ya. Makasih. Bu, bener nggak sih ya tawaran si Tika itu? Kalau saya sih Bu ragu. Ngapain juga dia merhatiin kita, sedangkan ibu mertuanya sendiri dibiarin dikontrakan. Padahal rumah yang ditepan si Rudi kan rumahnya Bu Romla. Ah, masa bodoh, Bu. Yang penting kita lihat aja janjinya, bener atau enggak. Setuju? Iya. Lagi pada ngomongin apa sih, Bu? Itu, Tika mau kasih pinjaman lunak tanpa bunga. Kalau kita sih udah pada lunas, nggak bakalan deh pinjam sama ibu lagi. Kurang ajar tuh si Tika. Dia emang niat banget mau bikin usaha gue hancur. Awas lo, Tika. Kamu ngerasain bau nggak? Iya, ya, ngerasain. Bau apa ya? Kayaknya dari arah sana. Coba kita lihat. Semakin dekat semakin bau nih. Kayaknya di sini nih yang bau nih. Iya. Loh, ini kan saluran dari usaha sari kelapanya si Rudi nih. Ini nggak bisa dibiarkan. Kita harus lapor ke RT. Ayo. Ini udah nggak benar, Pak RT. Tempat usahanya Rudi itu udah mencemarkan lingkungan, Pak. Air limbahnya itu kotor dan bau lagi, Pak RT. Dan itu udah mengalir ke selokan-selokan kita, Pak. Pak RT harus bertindak, Pak. Iya Pak RT, makanya Pak RT mesti tutup usahanya si Rudi. Sabar Bapak-bapak, kita jangan main tuduh dulu. Kita ini belum ada bukti. Pak RT, saya saat minum ini Pak RT. Perut saya sakit sekali Pak RT. Kepala juga saya pusing Pak RT. Jelaskan, Pak RT. Ini buktinya. Udah, Pak RT. Pak RT harus bertindak.